Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di private PBS malam hari ini, tepatnya tanggal 18 Desember 2020. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu private PBS, di mana malam hari ini saya akan men-sharingkan ilmu WhatsApp marketing dan ilmu bagaimana membangun 100 agen PPOB. Berikut juga nanti kalau ada waktu saya akan sedikit kasih gambaran bagaimana membangun mitra baru lewat offline. Tapi kalau nggak ada waktu, nanti saya akan berikan di acara siangnya. Kalau nggak Selasa, ya Kamis atau hari Sabtu. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu itu nanti saya akan lebih banyaknya ke teknis ya. Langsung praktek di Facebooknya itu seperti apa, praktek di WhatsAppnya seperti apa, Telegramnya bagaimana, offline bagaimana. Sehingga nanti ada gambaran ya bagaimana mempraktekkan semua ilmu yang kita berikan hari Rabu, hari Jumat ya, seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke materi ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di private BBS malam hari ini. Ya, selamat datang di keluarga besar BBS, selamat datang di keluarga besar Cimo. Ya, sekali lagi Bapak Ibu begitu bergabung di bisnis ini, sekali lagi Anda nggak sendiri ya. Anda akan disupport, Anda akan dibantu, didampingi oleh sponsor Anda, oleh leader Anda, sama oleh mentor Anda. Ya, kami sebagai mentor Anda akan selalu mensupport Anda tiap hari. Ya, akan mengcoaching Anda, melatih Anda, mengajarkan kepada Anda semuanya lewat training sama privat BBS hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, ya, supaya Anda menguasai ya bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Ya, kalau hari Senin kita ajarkan ilmu ya bagaimana Anda menguasai project bisnis ini secara detail seperti apa, marketing plan-nya bagaimana, ya, terus cara kerjanya bagaimana, itu hari Senin. Hari Rabu kita ajarkan Facebook marketing, bagaimana Anda bisa membangun mitra baru lewat ilmu Facebook marketing, ya. Nah, kalau hari Jumat malam hari ini kita akan berikan ilmu WhatsApp marketing sama ilmu bangun 100 agen PPOB. Nah, itu hari Jumat. Ya, sehingga dengan Anda ya mempelajari, mempraktekkan dan menguasai ilmu yang kita berikan, maka Anda akan mudah gitu loh untuk membangun mitra baru di bawah Anda. Bahkan bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Ya, dan kalau Anda ingin tahu secara detail bagaimana cara menaklukkan bisnis ini, maka secepatnya lah Anda jadi core leader supaya Anda bisa hadir di training hari Minggu. Karena hari Minggu saya akan berikan materi yang lebih dalam lagi. Bagaimana Anda menguasai bisnis ini dengan ya 5 poin yang saya berikan nanti di training hari Minggu ya, tapi ini khusus untuk core leader ya. Maka segeralah Anda memutuskan untuk jadi core leader. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit review 2 hari ini. Ya, ada beberapa poin yang ini saya kasih penegasan kepada Anda semua ya. Yang pertama, di bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu, itu tidak ada bos, tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Ya. Sehingga sponsor Anda, leader Anda atau mentor Anda itu tidak bisa memaksa Anda untuk melakukan ya segala arahan ataupun ilmu atau sistem atau cara kerja yang hari ini itu kita sudah praktekkan, sudah kita contohkan kepada Anda semuanya. Ya, jadi sekali lagi penekanan saya kepada Anda semuanya, ya, segeralah Anda bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda sendiri. Bahwasanya Anda itu betul-betul serius, ya, fokus, komitmen untuk memperjuangkan impian Anda. Ya, karena sekali lagi di bisnis ini modalnya kecil Bapak Ibu, 38.000. Ya, karena modalnya 38.000 atau 114.000 kalau Anda ngambil 3 titik atau 266.000 kalau Anda ngambil 7 titik, maka ini sangat rawan Bapak Ibu. Sangat rawan apa? Anda dalam menjalankan bisnis ini tuh nggak totalitas gitu.
nggak all out gitu loh, ya. Dalam tanda kutip kecenderungannya itu Anda tidak melakukan arahan daripada sponsor atau leader atau mentor Anda itu secara 100%. Ya karena Anda tanda kutip ya merasa tidak rugi gitu. Kehilangan 38.000, kehilangan 114.000, 266.000 itu Anda nggak merasa rugi. Ya. Maka Bapak Ibu harus betul-betul menyikapi bisnis ini secara serius ya dengan cara apa? Bapak Ibu bikin surat pernyataan bermaterai. Jadi kalau Anda punya mitra baru, pertama kali yang harus Anda tegaskan kepada mereka, kalau mereka betul-betul ingin sukses di bisnis ini, ingin mewujudkan impiannya dalam waktu 10, 12, maksimal 20 bulan, maka wajibkan bikin surat pernyataan bermaterai. Karena sekali lagi Anda tidak bisa memaksa mereka, Anda nggak bisa marahin mereka. Ya, mereka nggak datang ke training, nggak datang ke privat, mereka tidak belajar rekamannya, tidak mencatat, tidak mempraktekkan, tidak konsultasi, itu Anda nggak bisa marahin. Anda cuma bisa mengingatkan, mensupport, mengasih contoh aja. Selebihnya keputusan ada di tangan mereka. Nah, yang bisa menggerakkan mereka untuk action, untuk totalitas menjalankan bisnis ini itu apa? Yaitu impian mereka sendiri. Ya. Nah, maka diperlukan sebuah cara atau alat untuk mendorong Anda itu betul-betul serius. Apa? Bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Kalau Anda ya tidak berani bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda sendiri, ya itu berarti Anda cuma ngomong doang. Berarti Anda ya cuma pingin doang. Ya. Ya seperti layaknya ya semua orang kalau ditanya, "Pak, pingin nggak melunasi utang tahun ini, Pak?" Ya semua orang juga pingin. "Pak, pingin nggak mengajikan orang tuanya tahun depan?" Ya semua orang juga pingin. "Pak, pingin nggak punya rumah sendiri tahun depan?" Semua pingin Bapak Ibu, nggak ada istilahnya orang Anda tanya seperti itu, nggak pingin, semua pingin. Cuma masalahnya, ya siapa yang akan mencapai garis finish, siapa yang bisa mewujudkan impian itu semuanya, ya tergantung bagaimana sikap Anda gitu loh. Sikap apa? Ya sikap di lapangannya. Apakah Anda berani membayar harganya atau tidak itu. Ya, apakah Anda berani betul-betul all out apapun tantangannya untuk menjalankan bisnis ini. Karena sekali lagi bisnis ini bukan istilahnya menawarkan sukses instan, bukan. Anda harus melewati tantangan demi tantangan sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, dan itu tidak mudah untuk Anda lewati kalau Anda tidak mengikuti arahan ya atau contoh-contoh yang dilakukan oleh leader Anda ataupun mentor Anda. Ya. Ya karena saya masih banyak melihat bahwa mitra baru Anda ataupun tim Anda ini dalam tanda kutip itu masih banyak alasan, masih banyak keluhan, masih banyak protes, banyak menunda. Ya, berarti ya mereka nggak paham, ya. Mereka ini tidak paham bahwa untuk sukses itu memang butuh sebuah perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa, gitu Bapak Ibu. Ya, tidak menawarkan sukses instan di sini. Ya, apalagi modalnya cuma 38.000. Nah, goals Anda, target Anda kan pingin melunasi hutang, pingin punya rumah sendiri, pingin menghajikan orang tua, pingin nyekolahkan anak terbaik, pingin punya income ratusan juta tiap bulan. Nah, goals Anda ini kan nggak main-main, sementara modalnya cuma 38.000. Ya, modal 38.000, goals-nya itu nggak kecil Bapak Ibu. Ini goals-nya ini besar, gitu. Ya. Makanya dibutuhkan sebuah komitmen yang sangat tinggi gitu loh. Gitu. Ya. Sehingga ya untuk mewujudkan itu Bapak Ibu, ya, yang harus Anda betul-betul lakukan dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan itu adalah apa? Melakukan apa yang ada di surat pernyataan bermaterai itu. Apa? Melakukan sistem BBS. Nah, sistem BBS itu apa? Yang bikin surat pernyataan bermaterai, melakukan 7 langkah sukses BBS, melakukan 5 kebiasaan core leader,
ya menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, menggerakkan bisnisnya dengan laporan program harian, dan ikut Facebook berbayar. Nah, itu adalah formulanya. Itu formula suksesnya, itu formulanya yang sudah sangat teruji membuat leader Anda itu bisa membangun puluhan bahkan ratusan mitra baru. Jadi formula yang kita buat itu sudah sangat teruji. Artinya leader Anda yang dulunya gaptek, yang kepala 6, kepala 7, kepala 5, itu bisa membangun mitra baru itu lebih dari ya 20, bahkan 50, bahkan 100 Bapak Ibu. Ya sehingga mereka mudah untuk ya menemukan 2 pelanggan tetap di generasi satunya. Ya, goals Anda itu di bisnis ini sebetulnya kan sederhana sebetulnya. Goals-nya Anda ini kan masing-masing bangun 2 pelanggan tetap kan. Bangun 2 core leader aktif seperti saya terangkan hari Rabu kemarin. Nah, untuk mewujudkan 2 pelanggan tetap ini, gitu loh, maka Anda itu kita berikan formulanya gitu loh. Kita berikan racikannya gitu loh. Kita berikan rahasianya. Apa? Yaitu sistem BBS. Ya. Nah, sistem BBS itu apa? Yang tadi yang saya sebutkan. Bikin surat pernyataan bermaterai, melakukan 7 langkah sukses BBS, ya, melakukan 5 kebiasaan core leader, menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, yang bikin laporan program harian dan ikut Facebook berbayar, itu formulanya. Jadi semuanya kalau ingin sukses di bisnis ini harus menjalankan itu semua. Ya, tanpa alasan, tanpa keluhan, tanpa menunda, tanpa protes. Jadi kalau hari ini ada mitra baru Anda atau tim Anda, ini kok masih alasan, masih mengeluh, masih menunda, masih protes, ya berarti mitra Anda ini belum paham bagaimana caranya untuk sukses di bisnis ini. Padahal di setiap training, setiap private selalu saya ingatkan, kalau mau sukses lakukan formulanya, lakukan sistemnya, gitu loh. Jadi Anda itu sudah punya apa ya, jalur kesuksesan. Nah, jangan keluar dari relnya gitu loh. Jangan keluar dari jalur ini. Jalurnya itu apa? Sistem BPS. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu, sekali lagi kalau punya mitra baru, pertama kali yang harus Anda pastikan bikin surat pernyataan bermaterai. Siap nggak untuk memperjuangkan impiannya tanpa alasan, tanpa menunda, tanpa protes, tanpa hari ini mengeluh. Ya, apapun kondisi Anda hari ini. Karena semuanya sudah dibuktikan oleh leader Anda. Ada yang tidak bisa copy paste, ada yang tidak bisa salin tempel, ada yang nggak bisa transfer, ya. Ada juga yang hari ini apa HP-nya jadul, ya kan? Usianya sudah kepala 5, kepala 6, sinyalnya kadang juga ada, kadang nggak ada, memorinya kecil, ya kan? Nah, jangan sampai Anda ya masih memakai alasan-alasan itu, gitu loh. Ya, karena semuanya alasan itu sudah ditepis oleh semua leader Anda. Ya, sudah dibuktikan oleh leader Anda walaupun mereka hari ini HP-nya jadul, walaupun mereka sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, ya, walaupun mereka ibu rumah tangga, walaupun mereka tidak bisa copy paste, tidak bisa salin tempel awalnya ketika bergabung, tapi saat ini mereka dalam waktu 8 bulan, dalam waktu mungkin kurang lebih 7 bulan, ada yang 6 bulan, ya, mereka bisa membangun di atas 50 mitra baru, Bapak Ibu. Mereka itu bisa membangun di atas 50 mitra baru. Jadi bukan ngajak 2 orang, bukan ngajak 3 orang, 5 orang, 10 orang, tapi bisa ngajak di atas 50 orang. Ya. Bahkan ketika mereka awal bergabung aja, saya itu nggak yakin orang ini bisa gitu loh. Karena mereka saking gapteknya gitu loh. Saking gapteknya ya artinya ya nggak pernah belajar bisnis online, nggak pernah belajar ilmu digital marketing,
udah gitu juga nggak bisa copy paste, udah gitu HP-nya jadul pula, udah gitu usianya kepala 6 pula. Ya, saya sendiri itu menyaksikan apakah bapak ini bisa, ibu ini bisa. Ternyata mereka membuktikan kepada kami, mereka serius memperjuangkan impiannya. Mereka itu nggak setengah-setengah belajarnya, all out belajarnya Bapak Ibu. Selalu hadir ke training, selalu hadir privat, selalu konsultasi. Maka nggak heran dalam waktu 8 bulan mereka bisa ngajak hari ini di atas 50 orang semuanya. Ya. Nah, coba Bapak Ibu hari ini ya, renungi, introspeksi, evaluasi. Apakah diri Anda masih berlindung di balik alasan? Kalau Anda masih berlindung di balik alasan, keluhan, protes, penundaan, maka saya katakan Anda sudah pasti tidak berhasil di bisnis. Anda nggak akan kemana-mana. Anda hanya akan buang-buang waktu, tenaga, pikiran, biaya. Anda tidak apa ya? Anda eh, berada di tempat yang salah. Ya, di sini hanya untuk orang-orang yang memang serius, fokus, komitmen untuk memperjuangkan impiannya. Ya, di sini hanya untuk orang-orang yang mau belajar, mau praktek, mau konsultasi dan berbagi ilmu. Kalau Anda tidak seperti itu, berarti Anda tidak tepat di tempat ini. Ya, Anda berada di tempat yang salah dan Anda dipastikan tidak akan pernah sukses. Ya, ingat itu Bapak Ibu. Ya, dan yang kedua, itu yang pertama tadi ya, penekanan saya. Jadi saya ya ke depan dan Anda perkecil mitra baru Anda atau tim Anda itu mengeluarkan alasan, keluhan, protes, penundaan. Selama itu masih ada dalam diri mereka, maka Anda mau ngasih contoh kayak gimana pun, support kayak gimana pun, mau Anda telepon tiap hari, mau Anda WhatsApp tiap hari, mau Anda datengin ke rumahnya tiap hari, nggak akan pernah berhasil, Bapak Ibu. Selama masih ada 4 penyakit itu, ya. Percuma Anda hari ini telepon tiap hari, WhatsApp tiap hari, kalau orangnya sendiri tidak mau berubah gitu loh. Ya, selalu saya contohkan kan, kalau yang namanya ayam, Anda apain juga tetap ayam, ya. Anda mau datangin tiap hari juga tetap ayam, ya. Tapi kalau elang, itu Anda kasih tahu sedikit, dia langsung action, dia langsung otomatis, apa ya, proaktif gitu loh, nggak menunggu, ya, tapi dia proaktif. Ketika hari ini sistem mengatakan, bikin surat pernyataan bermaterai, yang namanya elang itu langsung bikin surat pernyataan bermaterai. Kalau sistem mengatakan melakukan 7 langkah sukses BBS, yang namanya elang besok langsung melakukan 7 langkah sukses BBS. Yang namanya elang, kalau sistem mengatakan melakukan 5 kebiasaan core leader, besok langsung melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, kalau sistem mengatakan mempunyai buku 7 checklist BBS, bikin laporan program harian, langsung besok ngeprint buku 7 checklist BBS. Langsung ngeprint buku laporan program harian. Dan langsung dipraktekkan. Kalau sistem mengatakan ikut Facebook bayar, besok langsung ikut Facebook bayar. Itu elang Bapak Ibu. Lah kalau namanya ayam, Anda mau telepon tiap hari, Anda mau support tiap hari, sampai Anda datangin ke rumahnya loh. Ya nggak akan pernah berubah Bapak Ibu. Nah yang kayak gini ini, itu artinya ya kalau Anda tanya tadi, Pak pingin nggak melunasi hutang? Pingin, itu namanya ngomong doang. Ya itu namanya ngomong doang. Itu ibaratkan kayak orang mimpi itu loh, tidur mimpi, Anda bangunin kan langsung langsung hilang semua itu, ya. Karena sekali lagi untuk bisa melunasi hutang, untuk bisa punya rumah sendiri, untuk bisa memberangkatkan rezeki orang tua Anda, itu Anda harus melakukan sistem BBS Bapak Ibu, ya. Anda harus melakukan sistem BBS. Apapun latar belakang Anda, apapun kondisi Anda, itu sudah garis lurus, itu Anda harus lakukan sistem BBS, apapun kondisi Anda.
tidak boleh membantah, tidak boleh hari ini mengeluh, tidak boleh ada alasan, dan tidak boleh menunda, apapun kondisi Anda. Kenapa? Ya karena leader Anda sudah membuktikan semua. Anda mau alasan gaptek, lah leader Anda dulunya juga gaptek semua. Nggak bisa salin tempel, nggak bisa copy paste, nggak bisa transfer. Ya, Anda ngomong usianya sudah tua. Lah, leader Anda sekarang ada yang kepala 6, kepala 7. Ya, Anda ngomong HP jadul, lah itu leader Anda HP-nya jadul semua. Anda ngomong memorinya kecil, lah itu leader Anda memorinya kecil semua. Rata-rata memorinya kecil, ya. Sinyalnya Pak hari ini jelek. Lah itu leader Anda ada beberapa yang sinyal jelek, nggak bagus, ya. Nah, jadi artinya sepanjang Anda masih berlindung di balik alasan penundaan, protes, ya kan, mengeluh, wah sudah, ya lebih baik lupakan impian Anda semua. Lupakan impian Anda semua. Karena Anda tidak akan pernah sukses Bapak Ibu, tidak akan pernah sukses di bisnis apapun. Ya, bukan hanya di bisnis jaringan, di bisnis konvensional pun Anda juga nggak akan pernah sukses, Bapak Ibu. Karena mental Anda itu bukan mental pengusaha, bukan mental pembisnis Anda. Ya, Anda ini kan lagi sedang sedang berbisnis kan Bapak Ibu. Anda itu punya bisnis iklan baris, PPOB, travel, marketplace kan. Nah, bisnis itu kan fokusnya membangun pelanggan tetap sama konsumen kan. Untuk membangun omset itu kan Anda harus membangun pelanggan tetap sama membangun konsumen. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita ajarkan bagaimana Anda punya pelanggan tetap. Makanya kita berikan ilmu hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Itu semuanya untuk supaya Anda bisa membangun pelanggan tetap. Kalau Anda bisa membangun pelanggan tetap, maka saya pastikan Anda akan mudah sekali membangun konsumen. Mudah sekali membangun konsumen. Ya, dan Anda kalau sudah bisa membangun pelanggan tetap, itu artinya Anda akan punya omset terus setiap bulan. Karena pelanggan tetap ya, namanya pelanggan tetap itu tidak akan pernah lari kemana-mana, pasti tiap bulan akan menghasilkan omset. Namanya juga pelanggan tetap. Nah, kalau konsumen kan mungkin bulan ini belanja, bulan depan belum tentu belanja, itu konsumen. Ya. Bulan ini belanja di tempat Anda, belum tentu bulan depan belanja di tempat Anda, itu konsumen. Ya, nah untuk itulah makanya Anda itu harus punya mental yang kuat Bapak Ibu. Karena tantangan Anda di lapangan itu enggak luar apa ya, enggak kecil. Gesekannya itu luar biasa, mulai dari promosi, presentasi, follow up, itu gesekannya nggak main-main Bapak Ibu. Itu mental Anda itu bisa bisa dibuat down, mental Anda itu bisa dibuat hari ini, itu turun semangat luar biasa, kalau Anda tidak punya mental yang sangat luar biasa di bisnis. Makanya kita berikan ilmu hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu itu supaya Anda itu punya mental sebagai seorang pengusaha. Mentalnya itu tangguh gitu loh. Tahan banting gitu loh, terhadap apa, gesekan-gesekan ketika Anda promosi di lapangan, baik secara online dan offline, presentasi, follow up, bound team, gitu. Ya, jadi 2 hari ini saya mengevaluasi di situ. Masih banyak core leader yang mentalnya masih lemah. Ya, Anda terlalu banyak alasan, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak menunda, terlalu banyak protes. Kalau Anda seperti itu, berarti Anda keluar dari rel, keluar dari jalur kesuksesan. Ya, karena sekali lagi sukses di bisnis itu kita tidak menawarkan sukses instan Bapak Ibu. Semuanya melewati sebuah proses. Semuanya melewati sebuah perjuangan yang tidak mudah Bapak Ibu. Ya, leader Anda itu bisa punya 100 mitra baru, bisa punya 50 mitra baru, 60 mitra baru, 70, 90, 100 itu nggak nggak mudah Bapak Ibu. Mereka totalitas dalam belajar, totalitas dalam praktek, totalitas dalam konsultasi, dan totalitas berbagi ilmu. Gitu loh. Karena mereka tahu gesekannya itu sangat kuat sekali. Gesekannya. Gesekan itu maksudnya apa sih? Yaitu sesuatu yang tidak Anda inginkan. Ketika Anda promosi kan, Anda pinginnya kan nanti minat semua kan, join semua kan. Tapi faktanya di lapangan kan 95% itu negatif.
95% kalau online itu semuanya tidak sesuai dengan keinginan Anda. Mulai dari promosi, presentasi, follow up, bahkan ketika Anda membangun tim pun, ya, itu akan banyak tim-tim Anda yang nanti dalam tanda kutip, itu tidak on system gitu loh. Ya, tidak ngikutin apa yang Anda lakukan gitu loh. Ya, bahkan ketika mereka sudah jadi mitra Anda, itu pun masih dalam tanda kutip, ya, mereka tidak on system. Padahal Anda ini udah nyontoin loh ya. Anda sudah bikin surat pernyataan bermaterai, Anda sudah melakukan 7 langkah sukses BBS, Anda sudah melakukan 5 kebiasaan core leader, ya. Anda sudah melakukan hari ini laporan program harian, buku 7 checklist BBS, sama ikut Facebook berbayar. Tapi kenapa kok mitra baru Anda atau mitra Anda atau tim Anda itu kok nggak pada ngikutin? Hampir 95% kok mereka itu nggak mau ngikutin apa yang Anda lakukan. Itu gesekan namanya Bapak Ibu. Ya, itu namanya gesekan, ya. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, ilmu teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal reaksi prospek, tidak pernah mengenal respon prospek, mulai dari promosi, mulai dari presentasi, mulai dari follow up, mulai apa sampai membangun tim. Jadi apapun reaksi, respon prospek, waktu Anda promosi presentasi, sampai follow up, sampai mereka nanti bergabung jadi mitra, itu nggak penting Bapak Ibu. Mereka mau negatif, mau positif, mereka mau menganggap Anda orang gila atau tidak, menganggap Anda penipu atau enggak, mereka join atau enggak, mereka aktif atau enggak, mereka jadi elang atau ayam, itu nggak penting. Buat teknik digital marketing, itu nggak penting. Ya, nggak penting. Yang penting itu apa? Apakah Anda menjalankan ilmu yang saya berikan, ya, khususnya di hari Rabu, hari Jumat, sama hari Minggu. Yaitu apa? Facebook marketing, WhatsApp marketing, sama 5 rahasia besar membangun bisnis ini. Sepanjang Anda mengerti ilmu itu, maka Anda tidak akan pernah down. Anda tidak akan pernah hari ini semangat Anda turun. Karena Anda udah mengerti gitu loh. Oh ya, nanti saya kalau promosi akan menghadapi 95% negatif. Oh iya, kalau saya presentasi saya akan menghadapi 95% negatif. Oh iya, saya kalau follow up akan menghadapi 95% negatif. Oh iya, kalau saya nanti bangun tim, itu saya akan menghadapi 95% mitra saya, tim saya itu tidak ngikutin apa yang saya lakukan. Nah, itu karena Anda paham ilmu digital marketing. Anda mengerti Facebook marketing, Anda mengerti WhatsApp marketing, Anda mengerti 5 kebiasaan apa, 5 rahasia besar menaklukkan bisnis ini. Tapi kalau Anda masih hari ini, konsultasi ke saya, ya, "Pak, saya itu promosi di grup Facebook dianggap orang gila, Pak." Wah, berarti Anda nggak paham. "Saya dianggap penipu, Pak." Berarti Anda nggak paham. Sudah sering saya katakan, digital marketing itu tidak pernah mengenal itu, Bapak Ibu. Itu nggak penting, itu nomor 2 juta. Selama Anda bergeser ke situ, maka semangat Anda, energi Anda akan habis, ya. Yang awalnya 100% semangat 45, begitu Anda pikirin orang-orang yang kayak gitu, langsung turun tuh jadi 50%. Anda pikirin lagi ketika presentasi, banyak yang nolak, Anda turun jadi cuma 10%, ya. Begitu jadi mitra baru, langsung pasif mitra baru Anda, habis tuh Anda. Langsung energi Anda 0%. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Anda berhenti di bisnis. Kenapa? Ya karena Anda sudah apa ya, bergeser fokus Anda. Harusnya fokus Anda itu bukan di reaksi prospek, bukan di respon mitra, tapi fokus Anda itu bagaimana Anda menjalankan ilmu yang saya berikan, ya. Hari Rabu kemarin, apa yang harus Anda fokuskan? Bagaimana membangun market. Nah, itu teknik digital marketing itu cuma mengenal itu. Anda tiap hari membangun market berapa? Anda presentasi berapa orang? Titik, nggak pakai koma. WhatsApp marketing juga begitu. Anda membangun market berapa? Anda presentasi berapa orang? Titik. Ya, Anda membangun mitra baru berapa? Ya, mau ada yang aktif, mau ada elang atau ayam itu nggak penting. Karena ketika Anda membangun mitra baru yang sangat banyak, contohnya Anda membangun mitra baru
lebih dari 50, maka ya nggak usah saya tanya, Anda pasti akan menemukan minimal 2 pelanggan tetap. Minimal, minimal 2 pelanggan tetap. Kalau Anda betul-betul melakukan bisnis ini sesuai dengan sistem loh ya. Ya, jangan sampai Anda ini masalahnya banyak, ada yang ngajak mitra barunya itu bahkan lebih dari 60, tapi cara-cara membangun mitra barunya itu pakai cara-cara di luar sistem. Nah, ini juga sangat berbahaya, ya. Ya, jadi banyak orang-orang yang berhenti di bisnis ini, itu gara-gara mereka membangun mitra baru yang jumlahnya itu tidak kecil loh ya. Mereka membangun mitra baru itu di atas 20, 30, 40, 50, 60 ya Bapak Ibu. Tapi mereka mendaftarkan mitra barunya, mendapatkan mitra barunya itu tidak sesuai dengan ilmu yang saya berikan, ya, dan mereka tidak on system semuanya. Ada yang sering protes lah, ada yang jarang training, jarang privat, ya jarang konsultasi. Padahal mereka punya mitra baru banyak loh Bapak Ibu, ya. Mereka bisa ngajak lebih dari 20, 30, 40. Tapi kenapa orang-orang ini juga berhenti di bisnis ini dan semua membernya itu 100% itu pasif semua, ya. Kecil sekali yang aktif, ya paling cuma 1 sampai 2% yang aktif. 98%-nya pasif semua. Karena apa? Karena leader-nya mencontohkan langkah yang salah. Harusnya nih, ini kan sudah misalkan berjalan dari Surabaya ke Jakarta, itu sudah ada jalurnya gitu, udah ada jalannya gitu loh. Nah, si leader ini itu bikin jalan berbeda gitu loh, bikin jalan sendiri gitu loh. Yang jelas-jelas jalan itu nanti ujung-ujungnya masuk jurang. Ya, sering saya katakan begitu. Saya ingatkan, ketika Anda membangun bisnis ini keluar dari sistem, itu seperti Anda bikin jalan, tapi ya jalan itu tuh masuk ke jurang. Anda masuk jurang, semua mitra Anda masuk jurang semua. Kalau masih 2 3 orang nggak apa-apa. Lah kalau mitra Anda sudah 60, wah bahaya itu. Ya, 60-60-nya mati semua, pasif semua, berhenti semua gara-gara Anda. Ya, saya sudah ingatkan, jangan keluar dari sistem BBS. Ketika saya sudah ngomong bikin surat pernyataan bermaterai, bikin surat pernyataan bermaterai. Kalau saya sudah bilang bikin 7 langkah sukses BBS, jalankan 7 langkah. 5 kebiasaan kodir, lakukan 5 kebiasaan core leader. Kalau saya sudah bilang bikin buku 7 checklist BBS, lakukan itu. Laporan program harian, lakukan itu. Ikut Facebook Buyer, lakukan itu. Nah, jangan sampai Anda keluar dari situ. Ketika Anda keluar dari situ, Anda punya mitra baru 60 pun, saya pastikan Anda pasti akan berhenti di bisnis ini. Ya, dan Anda akan kebingungan sendiri. Mitra-mitra Anda itu tanya semua. Tanya tanya cara kerjanya, tanya marketing plan-nya. Gara-gara Anda tidak mengarahkan mereka ikut training hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Akhirnya Anda kerepotan sendiri, kebingungan sendiri, ya. Padahal kalau hari ini mitra Anda itu diarahkan ke training hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, Minggu, mereka akan pintar sendiri Bapak Ibu. Mereka akan paham project bisnis ini, mereka akan paham marketing plan Cimo, mereka paham sistem BBS, mereka paham Facebook marketing, mereka paham masak marketing, mereka paham 5 rahasia besar melakukan bisnis ini. Nggak perlu repot-repot Anda gitu loh. Maka saya ya dalam 2 hari ini ya ada yang konsultasi ke saya, ya, "Pak, kok materinya itu-itu aja, Pak?" Gitu loh. "Kok materinya begitu-begitu aja, Pak?" Nah, sekarang saya tanya Anda, ya, buat Anda yang ngomong seperti itu. Kalau mitra baru Anda sudah di atas 20 orang, di atas 100 orang, ya, di atas 1.000, pertanyaan saya, apakah Anda sanggup untuk men-training mereka satu-satu? Apakah Anda sanggup memprivat mereka satu-satu, Bapak Ibu? Ya.
Kalau masih di bawah 15 mungkin Anda masih bisa lah men-training mereka satu-satu, ya. Tapi kalau sudah di atas 20, apakah Anda masih sanggup? Ya, nggak usah 100, 200, nggak usah ribuan dah, ya. Kalau di atas 20 orang, Anda masih sanggup nggak? Nah, jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai gini nih, ya, Anda punya mitra baru, terus Anda itu suruh belajar nyetir mobil sendirian di jalan raya, ya. Itu namanya Anda itu membunuh mitra baru Anda sendiri, Bapak Ibu. Udah tahu mitra baru Anda itu belum bisa nyetir mobil. Lah kok Anda suruh nyetir mobil sendirian di jalan raya, nggak Anda arahkan untuk belajar sama pelatihnya gitu loh. Lebih enak mana sih mitra baru Anda itu belajar nyetir mobil sama pelatihnya, didampingi pelatihnya untuk belajar nyetir mobil dibandingkan mitra baru Anda lepas di jalan raya untuk belajar sendiri. Yang ada mitra baru Anda itu kecelakaan Bapak Ibu, nabrak-nabrak ya iya, ya. Nah ini loh. Nah, sehingga kalau Anda ini nggak paham, maka akan ada mitra Anda yang konsultasi sama saya, "Pak, kok materinya begitu-gitu aja, Pak?" Nah itu sama saja, Anda kalau punya mitra baru, Anda suruh belajar sendiri, ya, di jalan raya, Anda suruh belajar nyetir sendiri. Ya yang terjadi kecelakaan mitra baru Anda, Bapak Ibu, mati mitra baru Anda, ya. Nah jangan sampai nih, ya, Anda, ya, mengikuti jejak orang ini gitu loh. Kalau Anda seperti itu, ya, itu secara tidak langsung Anda membunuh impian mitra baru Anda. Itu namanya Anda itu sombong, Anda itu egois gitu loh. Anda itu sudah belajar sama saya hari Senin, Rebu, Jumat, Minggu. Lah kok mitra baru Anda, ya, Anda suruh belajar sendiri gitu loh. Ya suruh hadir hari Senin, Rebu, Jumat, Minggu seperti Anda belajar malam hari ini, atau hari Senin, atau hari Rebu, hari Jumat, supaya ilmunya seperti Anda gitu loh. Kan itu lebih cerdas, itu kan lebih efektif daripada Anda itu ngajarin sendiri-sendiri gitu loh. Dia kalau di atas apa, di bawah 15 orang, lah kalau di atas 15 orang, apakah Anda masih sanggup untuk men-training mereka satu-satu? Satu sisi Anda itu masih belajar gitu loh, ya. Anda ini kan masih belajar kan. Nah, terus ada mitra baru Anda ajarin oleh Anda yang sementara Anda sendiri masih belajar. Yang benar itu gimana? Hadirkan mereka di training hari Senin, Rebu, Jumat, Minggu. Maka ilmunya akan sama dengan Anda gitu loh. Ya, sampai sini saya harap Anda paham Bapak Ibu ya. Jadi saya 2 3 hari ini itu mereview ya, mereview dari bisnis-bisnis yang Anda jalankan Bapak Ibu. Ya, jadi poin pertama tadi apa Bapak Ibu? Jangan sampai mitra baru Anda, terutama core leader, ini masih hari ini dalam tanda kutip, berlindung di balik alasan, keluhan, penundaan, sama protes. Makanya harus segera bikin surat pernyataan bermaterai kalau mereka betul-betul pengen sukses di bisnis ini. Kalau betul-betul serius pengen mewujudkan impiannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Anda harus kerja cerdas di bisnis ini. Apa maksudnya kerja cerdas itu? Ya, Anda jalankan sistemnya, mitra Anda, mitra baru Anda juga arahkan menjalankan sistemnya, gitu loh. Ya, sehingga Anda itu tidak akan mungkin ngomong seperti tadi, gitu loh. Pak, materinya kok begitu saja, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda kalau kalau ngomong seperti itu, Anda sanggup untuk men-training mitra baru Anda, Bapak Ibu? Kalau jumlahnya di atas 20 orang, apakah Anda masih sanggup? Kalau Anda sanggup silakan, monggo, gitu. Karena sekali lagi di bisnis ini, ya saya sebagai mentor Anda cuma bisa melatih Anda, mensupport Anda, mendampingin Anda.
Selebihnya di tangan Anda. Anda hari ini on system, ayo kita akan sama-sama membangun bisnis sampai garis finish. Kalau Anda tidak on system, nah itu berarti sudah keluar dari jalur kesuksesan. Berarti ya Anda sudah tanda kutip tidak ngikutin sistem. Kalau Anda tidak ngikutin sistem ya saya mau ngasih apapun juga Anda tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Ya karena leader-leader Anda yang dulu awal-awal bergabung itu banyak yang pasif itu gara-gara mereka tidak on system. Padahal mereka itu ngajaknya lebih dari 20, 30, 40, 50. Ya. Dan saya tidak bangga dan saya tidak happy ketika saya punya leader dan leader ini tidak on system walaupun dia bisa ngajak 60 orang. Karena saya sudah tahu ujungnya pasti masuk jurang, ujungnya pasti berhenti. Paling cuma bertahan maksimal 5 bulan. Habis itu ya off, pindah bisnis lain. Off, pindah bisnis lain. Ya. Dan yang membuat saya sedih apa? Mereka meninggalkan mitra baru yang masih semangat untuk mengejar impiannya. Tapi karena leadernya seperti itu, akhirnya mitra barunya ikut off semua, mati semua. Nah itu, bahayanya itu begitu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah jalan, yang kasihan tuh pasukan Anda Bapak Ibu. Kalau pasukan Anda masih 2, 3 orang sih nggak terlalu ini. Lah coba kalau pasukan Anda sudah 60 dan semuanya punya impian, Anda salah jalan. Wah, bahaya itu Bapak Ibu. Makanya dari awal jangan salah jalan. Makanya apa? Anda harus on system. Ya, seperti KFC, McD, Alfamart, Indomart itu kan perusahaan bersistem. Nggak ada ceritanya Alfamart di Surabaya sama Alfamart di Papua itu beda. Sama persis 100%. Dari chatnya, SOP-nya, semuanya sama. KFC di Amerika sama KFC di Indonesia itu sama persis. Chatnya, gambarnya, SOP-nya sama semua. Itu namanya perusahaan bersistem. Nah, Anda ini lagi membangun bisnis seperti itu, Bapak Ibu. Anda punya tim bisnis di Aceh, punya tim bisnis di Papua, punya tim bisnis di Jawa, punya tim bisnis di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, itu harus on system semua gitu loh. Ya. Kalau hari ini semua bikin surat pernyataan bermaterai, dari Aceh sampai Papua, Indonesia, luar negeri bikin surat pernyataan bermaterai semua. Dari Aceh sampai Papua bikin apa 7 langkah sukses BBS, semuanya 7 langkah sukses BBS. Indonesia, luar negeri, 7 langkah sukses BBS. Ya, itu. Kalau semuanya 5 kebiasaan core leader, ya semua yang melakukan 5 kebiasaan core leader. Kalau semuanya hari ini bikin buku 7 checklist BBS, semuanya melakukan buku 7 checklist BBS. Ya, semuanya bikin laporan program harian, semuanya bikin laporan program harian. Kalau ada yang tidak melakukan itu pasti tidak akan bertahan lama. Ya, contoh kayak Alfamart tadi. Ya, Alfamart itu kan Anda tahu ya chatnya ya, KFC Anda tahu ya chatnya ya. Nah, tahu-tahu ini ada Alfamart chatnya itu warnanya putih semua. Nah, gitu kira-kira itu Alfamart apa itu gitu loh. Orang bingung itu Alfamart atau apa itu? Perasaan Alfamart tuh catnya bukan putih semua gitu. Ya. Nah, ada KFC gitu loh. Nah, KFC itu catnya itu warnanya hijau semua gitu loh. Nah, ini KFC itu bukan gitu loh. Nah, itu Anda dari sini ngerti ya, kenapa Anda harus on system ya. Kalau Anda bikin sesuatu yang berbeda, itu ya tadi, Anda bikin jalan yang berbeda. Sekalipun Anda bisa ngajak 70 orang, ya karena saya punya leader yang bisa ngajak itu 68 orang, dan saat ini berhenti di sini, dan semua timnya itu off semua. Itu gara-gara, yaitu tadi, Alfamart itu catnya kan harusnya warna ini, dia bikin Alfamart itu catnya putih gitu. Menjalankan bisnis itu harus on system. Nah, dia tidak on system gitu loh. Ya, kerjaannya itu protes melulu. Protes melulu, alasan melulu, ngeluh melulu gitu. Menunda ya, akhirnya ya sudah ya.
Mitra-mitranya juga seperti itu. Wong leadernya seperti itu, mitranya begitu. Ya. Ya. Yang kasihan itu pasukan Anda. Yang kasihan itu tim Anda, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, ingat ya, semua tim Anda itu punya impian. Nah, sekarang tergantung Anda nih. Tergantung Anda. Anda mau peduli nggak sama impian tim Anda? Itu tergantung Anda peduli nggak sama impian Anda. Kalau Anda peduli sama impian Anda, maka sejak Anda bergabung di BCG-mu, Anda akan langsung connect ke sistem. Tidak ada alasan, tidak ada penundaan, tidak ada keluhan, tidak ada protes. Ya, itu sudah garisnya Bapak Ibu. Ya, kalau Alfamart begini, Indomaret begini, ya semua Alfamart di Indonesia semua begitu. Kalau KFC begini, KFC seluruh dunia itu begitu. Nggak boleh ada yang beda, harus sama semua. Ya, nah itulah yang membuat akhirnya ya leader Anda itu bisa ngajak lebih dari 50. Karena itulah yang saya lakukan, ya. Karena itulah yang dilakukan leader Anda. Kenapa mereka bisa membawa lebih dari 100? Bisa membawa lebih dari 50. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya menyampaikan ini itu karena mengevaluasi 3-4 hari ke belakang. Sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Kalau Anda masih mengulangi besok dan seterusnya, dan Anda punya tim kok seperti tadi, banyak alasan, banyak keluhan, penundaan protes, ya sudah, Anda sudah tahu kan, mitra baru Anda ini akan kemana larinya. Ya udah pasti berhenti. Ya. Dan yang kedua, ya, kalau Anda tidak on system, maka Anda juga pasti berhenti. Tim Anda juga pasti berhenti. Karena sekali lagi, modalnya kecil, 38.000. Sekali lagi, modalnya cuma 114.000. Modalnya cuma 266.000. Ya, sekali lagi, sponsor Anda nggak bisa marahin Anda. Sponsor Anda tidak bisa maksa Anda. Leader Anda tidak bisa marahin Anda. Leader Anda tidak bisa maksa Anda. Itu Bapak Ibu, garis bawahi merah. Ya, mentor Anda itu tidak bisa memaksa Anda. Tidak bisa marahin Anda. Ya, Anda tidak on system pun loh, saya tidak berani memarahin Anda. Saya tidak bisa maksa Anda. Saya hanya mengingatkan, saya menyupport, hanya ngasih contoh. Ya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena ini sudah penghujung akhir tahun. Ya, saya tidak mau Anda 2021 itu gagal, Bapak Ibu. Saya ingin Anda 2021 itu semuanya sukses semuanya. Semuanya nyampe garis finish semua yang hadir di training malam hari ini. Ya, tidak ada yang gagal. Semuanya harus sukses, sukses berjamaah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau mau sukses berjamaah, maka pesan saya kepada Anda, mulai besok itu Anda harus on system, tanpa protes, tanpa alasan, tanpa keluhan, tanpa penundaan. Apapun kondisi Anda. Apapun kondisi Anda. Karena leader Anda dulunya juga seperti Anda semua. Apapun alasan Anda, itu pun yang dulu dimiliki oleh leader Anda. Karena sistem ini kita buat memang untuk semua latar belakang. Ya, jadi sistem ini tuh bukan baru kemarin kita buat. Sistem ini sudah kita uji coba itu 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi sekolah bisnis BBS ini itu sudah ada 3 tahun yang lalu. Ya, dan itu sudah kita uji coba kepada orang yang gaptek yang usianya itu kepala 6. Nah, kalau ini bisa, yang gaptek kepala 6 ini bisa, maka sistem ini itu bisa dijalankan oleh siapapun. Ya, memang teruji sampai sekarang sistem ini itu bisa membuat ya banyak orang-orang yang gaptek itu bisa ngajak lebih dari 50 orang. Bahkan ada yang berhasil ngajak 100 orang. Ya, jadi kabar gembiranya itu Anda sudah punya formulanya nih. Ya sudah sangat teruji. Oke lah, modal cuma 38.000, tapi formulanya ini loh yang mahal.
Ya, selalu saya katakan yang mahal di bisnis ini itu formulanya Bapak Ibu, bukan modal 38.000. Ya, mana ada bisnis modal 38.000 kecuali di Cimo ya. Modal 38.000 dapat bisnis iklan baris, PPOB, travel, marketplace. Ya. Tapi Anda dapat formula yang sangat teruji, bahkan yang gaptek pun bisa gitu. Dan kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Oke, Bapak Ibu ya, siap semuanya mulai besok on system semua? Siap. Siap ya. Oke, siap Pak. Jangan sampai nih ada tim Anda, mitra Anda itu kalau konsultasi ke saya atau ke Anda itu masih seperti tadi. Kalau konsultasinya masih seperti itu, berarti belum lihat rekaman training dia semalam hari ini dan tidak mencatat. Tapi kalau lihat rekaman training malam hari ini, semua tim Anda pasti akan paham apa yang saya sampaikan malam hari ini, sehingga mulai besok dan seterusnya, itu tidak ada mitra baru atau tim Anda itu yang mengulangi kesalahan yang sama seperti yang sudah saya terangkan barusan. Itu ya. Jadi maka penting besok lihat rekaman, ya berulang-ulang Anda catat sampai Anda paham. Ya, oke, kita akan mulai materi malam hari ini. Saya akan terangkan lewat whiteboard di papan tulis handphone Anda semua masing-masing. Ya, kita akan belajar tentang WhatsApp marketing. Ya, WhatsApp marketing adalah ilmu digital marketing. Ilmu digital marketing untuk mengolah yang pakai WhatsApp di Indonesia, ya, pakai WhatsApp Indonesia menjadi mitra baru. Jadi WhatsApp marketing itu ada ilmu digital marketing untuk mengolah yang pakai WhatsApp di Indonesia. Yang pakai WhatsApp di Indonesia itu berapa orang? 120 juta orang menjadi mitra baru Anda. Nah, itu gimana caranya? Maka Anda harus menguasai 4 pola funneling. Nah, funneling itu apa? Yaitu seleksi atau filter. Jadi 4 seleksi, 4 filter. Ya, tahu ya filter ya, seleksi ya. Jadi funneling itu tuh bahasa sederhananya itu filtering atau seleksi. Ya. Jadi Anda harus menguasai 4 pola ini. Ya. Nah, pola pertama Anda harus tahu caranya bangun ya minimal 10.000 call market. Ya. Jadi Anda harus bisa bangun minimal 10.000 call market tertarget. Nah, call market itu siapa? Orang yang belum join di Cimo. Nah, itu call market ya. Jadi siapapun yang belum join Cimo baik secara online dan offline, nah itu namanya call market ya. Nah, itu yang pertama. Jadi minimal 10.000 ya. Berarti lebih dari 10.000 boleh nggak? Boleh. Anda mau bangun 20.000 call market boleh, 30.000 juga boleh, tapi minimal 10.000. Yang kedua, ya, tolong dimatikan tombol audionya Bapak Ibu. Oke, udah saya matikan semua ya. Ini sudah saya kunci semua, jangan disentuh apapun. Yang kedua, bangun call market. Ya, call market di atas tuh menjadi WA market. Nah, WA market itu siapa? WA market adalah orang yang minat dari efek promosi. Ya, jadi poin 2 ini intinya tuh Anda promosi gitu loh. Nah, dari promosi ini nanti kan ada yang minat. Nah, yang minat ini disebut WA market. Tapi dia belum ada presentasi, tapi dia belum transfer, baru minat aja, gitu loh. Ya, belum Anda olah lah pokoknya, minat, ya. Itu namanya WA market. Nah, yang ketiga, Anda bangun WA market tadi menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Orang yang join di bisnis Cimo atau yang transfer 38.000, transfer 114.000, transfer 266.000 ya, atau mitra baru itu namanya hot market. Nah, nomor 4, Anda harus tahu ilmunya bangun hot market
atau mitra baru Anda tadi menjadi pelanggan tetap Anda. Hot Market menjadi core leader aktif atau pelanggan tetap Anda atau elang. Saya singkat PT ya, atau elang. Jadi PT itu pelanggan tetap maksudnya. Jadi Facebook marketing sama WhatsApp marketing sama ilmu hari Senin Minggu itu tujuannya untuk membangun ini loh. Bangun pelanggan tetap. Kan bisnis itu kan harus membangun omset tuh Bapak Ibu. Omset itu diperoleh dari mana? Dari pelanggan tetap sama konsumen gitu loh. Nah, kalau Anda tidak membangun pelanggan tetap, Anda akan sulit sekali membangun konsumen. Kalau Anda bisa membangun pelanggan tetap, maka Anda akan mudah membangun konsumen. Itu intinya begitu. Ya, kenapa Anda membangun pelanggan tetap? Supaya Anda nanti itu bisa freedom gitu loh. Bisa passive income. Ya, jadi pelanggan tetap inilah yang membuat Anda itu passive income. Jadi kalau nanti Anda bisa membangun pelanggan tetap dari generasi 1 sampai generasi 20, ya seperti yang sudah saya terangkan hari Rabu kemarin, ini Anda akan membangun pelanggan tetap generasi 1 sampai generasi 20. Nah, kalau Anda bisa membangun pelanggan tetap generasi 1 sampai 20, maka Anda akan punya passive income. Ya, passive income itu artinya apa? Anda kerja cerdas 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, habis itu nggak usah kerja lagi gitu. Itu namanya passive income. Karena apa? Karena Anda punya pelanggan tetap. Yang namanya pelanggan tetap itu tiap bulan pasti belanja. Artinya tiap bulan Anda akan punya omset. Nah, jadi artinya kalau nanti Anda punya 2 juta pelanggan tetap, saya singkat TP, Anda itu nanti akan punya omset berapa gitu loh. Ya 2 juta ya dikali misalkan ya PPOB lah ya. Rumus PPOB Anda tahu ya. PPOB itu adalah deposit ya, depositnya berapa dibagi nanti 50.000 ketemunya terus dikali Rp10 gitu. Anggaplah 500 ya. Anggaplah 500.000 semua depositnya gitu ya. Ya, untuk apa? Untuk bayar token, untuk beli pulsa, kuota misalkan. Misalnya ya. Maka di sini faktor pengalinya berapa? Yaitu faktor pengalinya 500.000 dibagi 50.000 ketemunya kan 10. Nah, 10 ini dikali Rp10 sama dengan berapa? Rp100. Nah, jadi Anda itu dapat bonus berapa dari PPOB? Ya 2 juta ya dikali Rp100 gitu. Berapa? 2 juta kali Rp100, 200 juta tiap bulan passive income. Kenapa passive income? Karena ini pelanggan tetap. Karena tiap bulan mereka itu deposit 500.000. Kalau yang namanya konsumen, bulan ini deposit, bulan depan belum tentu deposit. Walaupun mereka sudah jadi mitra baru Anda, mereka sudah jadi member nih. Ya. Kalau mereka hari ini tidak jadi pelanggan tetap, artinya ya konsumen, walaupun mereka member gitu loh. Ya. Walaupun mereka member, mereka bukan core leader aktif, mereka bukan elang tapi ayam. Kalau namanya ayam, bulan ini deposit, bulan depan belum tentu deposit. Bulan depannya belum tentu deposit, bulan depannya baru deposit lagi, itu namanya ayam. Bahkan tidak pernah deposit, itu namanya ayam, walaupun member. Tapi kalau namanya pelanggan tetap, core leader aktif, itu tiap bulan udah pasti deposit, namanya juga pelanggan tetap. Makanya yang Anda bangun di sini bukan mitra baru, tapi bagaimana mitra baru Anda tadi, Anda olah jadi core leader aktif, Anda olah jadi elang, Anda olah jadi pelanggan tetap. Ya kan? Dan Anda itu targetnya cukup bangun berapa pelanggan tetap. Anda cukup ini loh, generasi 1 Anda cukup membangun 2 pelanggan tetap. Nih, jadi semuanya kalau hari ini mengerti ini, maka sebetulnya nggak ada yang sulit gitu loh. Apa sulitnya bangun 2 pelanggan tetap? Wong Anda sudah kita kasih ilmunya hari Senin, ilmu hari Rabu, ilmu hari Jumat, ilmu hari ini Minggu. Ya, leader Anda dalam waktu 8 bulan itu bisa mengajak 100 orang. Bisa ngajak di atas 50 orang.
bisa mengajak di atas 80 orang, 70 orang, 80 orang, 90 orang. Nah, dari 50 orang itu, maka saya garansi 100%, 1000% Anda akan punya 2 elang. Nah, itu rumusnya. Anda itu ya, kalau punya hari ini mitra baru, di atas 20, ya 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya, maka Anda mudah menemukan 2 pelanggan tetap ini loh. Ya, tapi kalau Anda punya 2 mitra baru, punya 3 mitra baru, 5 mitra baru, ya lupakan Bapak Ibu bisa membangun pelanggan tetap. Ya. Jadi Anda itu fokusnya adalah apa Bapak Ibu? Pokoknya Bapak Ibu lakukan ilmu yang saya terangkan hari Senin, yang saya terangkan hari Rabu, saya terangkan hari Jumat, Minggu. Titik, udah pasti Anda akan punya puluhan bahkan ratusan mitra baru. Nah, ketika Anda punya puluhan atau ratusan mitra baru, maka di situ Anda akan ketemu 2 elang ini. Dan kalau semua orang melakukan ini, ya, melakukan sistem BBS lah intinya begitu, maka semuanya akan punya puluhan atau ratusan mitra baru. Semuanya akan punya 2 pelanggan tetap. Nah, kalau semuanya punya 2 pelanggan tetap, ya, generasi 1 sampai 20, maka Anda akan punya 2 juta pelanggan tetap. Ya, jadi membangun 2 juta pelanggan tetap itu kuncinya Anda bangun 2 pelanggan tetap dan arahkan generasi 1 sampai 20 Anda juga masing-masing itu membangun 2 pelanggan tetap. Maka Anda akan punya 2 juta pelanggan tetap. Lah gimana caranya bikin 2 pelanggan tetap? Anda lakukan ya ilmu saya terangkan hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Udah itu. Ya. Sehingga Anda akan seperti leader Anda. Contoh hari ini ya, saya tanya yang punya banyak leader, banyak mitra baru. Bu Nur Aini punya berapa core leader aktif, punya pelanggan tetap generasi 1 berapa Bu? Dari 110 mitra baru. Halo Bu, dengar suara saya Bu Nur Aini? Ada Bu Nur Aini? Oke, kalau Bu Nur Aini nggak ada, Pak Sumintar. Ada Pak Sumintar? Iya, halo Pak. Halo Ada, Bu Nur Pak. Aini punya berapa pelanggan tetap? Yang G1. Ya, generasi 1 aja, generasi G1 1 aja. Kalau G1 yang aktif ada 4 orang. Nah, Ada 4 ketemu orang kan? yang aktif. Lebih dari 2 kan? Ingat loh ya, Anda punya 2 pelanggan tetap aja, Anda punya 2 pelanggan tetap ya. Potensi income Anda itu nanti 200 juta loh. Anda ini kalau mau dapat 200 juta, caranya gampang. Anda temukan 2 pelanggan tetap dulu ini. Ini loh. Dan ajarkan kepada 2 pelanggan tetap ini untuk melakukan ilmu yang seperti Anda lakukan. Apa? Ya Anda menjalankan ilmu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Ya, itu. Nah, sekarang saya tanya Pak Sumintar, kayak tadi Bu Nur Aini punya 4 pelanggan tetap. Uang punya 2 pelanggan tetap aja itu bisa dapat 200 juta loh ya. Apalagi punya 4. Ya, makanya bisnis ini tuh sebetulnya sederhana kok, sederhana, mudah gitu loh kalau Anda ngikutin ilmunya gitu loh. Yang sulit itu ketika Anda tidak mempraktekkan ilmunya, tidak belajar ilmunya. Yang kedua Pak Sumintar punya berapa generasi 1 yang jadi pelanggan tetap, Pak? Halo? Dengar suara saya, Pak? Sembilan, Pak. Punya berapa pelanggan tetap, Pak? Punya berapa elang? Punya berapa Elangnya baru 8 ini. Oh, tuh apalagi 8 tuh. Bayangin tuh, 8 Bapak Ibu. Ini yang dibutuhkan 2. Ingat ya. Ingat ya, generasi 1 itu cukup 2 pelanggan tetap. Kalau punya 8 seperti Pak Sumintar, bayangin Bapak Ibu, suatu saat berapa potensi beliau nanti kalau semuanya itu mencontoh punya 8 pelanggan tetap seperti Pak Sumintar. Kenapa Pak Sumintar punya 8 pelanggan tetap Bapak Ibu? Karena beliau mensponsori 99 mitra baru. Kan tadi saya sudah bilang,
teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal ya member itu aktif atau pasif. Ya. Member itu mau jadi elang, mau jadi ayam, itu nggak pernah mengenal. Karena yang dikenal itu Anda punya berapa member. Anda punya 20, 30, 40, 50, itu yang dikenal teknik digital marketing. Ya, teknik digital marketing tidak pernah memikirkan mau Anda pasif, mau Anda aktif, itu nggak penting. Karena apa? Karena saya percaya ketika Anda punya 99 mitra baru, Anda punya 100 mitra baru, Anda akan punya 2 pelanggan tetap, Bapak Ibu. Ya. Anda akan punya 2 pelanggan tetap. Nggak usah saya tanya, nggak usah saya telepon, nggak usah saya datengin ke rumah Anda akan punya 2 pelanggan tetap. Walaupun saya tahu akan banyak sekali yang pasif gitu loh. Karena memang digital marketing tidak pernah mengenal mau pasif kayak mau aktif itu nggak pernah mengenal, itu nomor 2 juta nggak penting. Seperti kayak Anda promosi itu loh, ya. Mau hari ini dianya responnya gimana pun, itu nggak penting. Yang penting kan Anda dapat 10 buah market tiap hari. Waktu Anda presentasi, mau dia join atau nolak itu nggak penting. Yang penting kan Anda presentasi 5 orang tiap hari. Ya sama kayak hari ini mitra baru. Siapa yang aktif, siapa yang pasif itu nggak penting. Yang penting Anda bangun hari ini kelebaran. Anda bangun sebanyak-banyaknya mitra baru, titik. Ya, itu. Kalau Anda berpegangan itu, Anda tidak pernah down, Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah hari ini putus asa menjalankan bisnis. Karena Anda tahu caranya bagaimana membangun pelanggan tetap. Ya, itulah yang saya lakukan, Bapak Ibu. Makanya ketika saya hari ini punya mitra, punya tim, ya, itu yang saya lakukan adalah apa? Arahkan mereka itu untuk on system. Udah itu aja. Ketika mereka on system, maka mitra baru Anda akan seperti Anda. Cepat atau lambat mitra baru Anda akan seperti Anda. Akan seperti Anda. Ya. Ya, buktinya hari ini ya tadi Pak Sumintar, Bu Nur Aini bisa ya membangun lebih dari 2 pelanggan tetap. Ya. Ingat loh ya, ini 2 pelanggan tetap loh ya. Kalau Anda bisa membangun lebih dari 2 pelanggan tetap di generasi 1 Anda, maka itu menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa buat kami. Ya, apalagi kalau Anda nanti bisa membangun 10 pelanggan tetap seperti yang saya contohkan kepada Anda. Ya, jadi intinya bisnis ini tuh sebetulnya goals akhirnya adalah bagaimana Anda semua itu punya 10 pelanggan tetap di generasi 1 Anda masing-masing. Nah, untuk itulah kenapa Anda harus terus melebar. Anda harus terus membangun pelebaran sampai Anda itu ketemu generasi 1-nya itu punya 10 pelanggan tetap. Ya, walaupun sebetulnya dengan 2 pelanggan tetap saja itu sudah bisa mengunci ya, ya marketing plan apapun yang ada di Cimo. Tapi kalau Anda bisa membawa 10 pelanggan tetap, itu akan menjadi sebuah prestasi sangat luar biasa. Itu akan menjadi sebuah apa ya, potensi income yang sangat besar suatu saat nanti. Anda kan punya income yang sangat besar sekali. Miliaran pasti, ya miliaran pasti tiap bulan. Ya. Nah, sekarang ilmunya Anda sudah punya kan? Ilmunya sekali lagi ada di hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Kuasai itu betul-betul. Paksa diri Anda untuk belajar, praktek, konsultasi, berbagi ilmu. Karena sekali lagi yang bisa memaksa ya diri Anda sendiri. Bukan sponsor Anda, bukan leader Anda, bukan mentor Anda. Kalau kita cuma bisa mencontohkan, mengajarkan, mendampingi, dan mensupport. Selebihnya itu ada di tangan Anda masing-masing. Oke ya, kita akan mulai poin 1. Bagaimana membawa 10.000 call market. Ya, kita bedah satu persatu ya. Itu tadi baru dari PPOB loh ya, belum dari travel, belum dari marketplace, belum dari iklan baris loh ya. Baru itu dari PPOB aja tadi sudah 200 juta per bulan. Belum dari travel, belum dari marketplace. Ya, Anda bisa bayangkan berapa income Anda nanti tiap bulannya. Oke, nomor 1, bagaimana bangun 10.000 call market. Minimal 10.000 call market tertarget.
besok Anda lakukan ini, join atau gabung grup-grup WhatsApp yang anggotanya itu 100 orang ke atas. Ya. Nah, kita BBS sudah menyediakan ada 28.000 grup WhatsApp bisnis yang Anda nanti bisa olah satu persatu atau Anda bisa langsung nanti join banyak grup. Itu tergantung memori handphone Anda. Kalau memori Anda kecil, maka Anda olah satu-satu grup WhatsApp itu. Anda olah satu-satu grup WhatsApp bisnis tadi. Ya. Anda tinggal minta linknya 28.000 grup WhatsApp bisnis ini kepada sponsor atau leader Anda. Kalau nggak punya, minta ke saya. Dan Anda kalau memorinya kecil, maksudnya memori kecil itu di bawah 3 GB ya. Di bawah 3 GB, Anda nanti olah satu-satu ya grup WhatsApp bisnis ini. Satu habis, grup WhatsApp kedua habis, grup WhatsApp ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu. Ya, kalau memorinya Anda besar, artinya di atas 4 GB ya. Di atas 4 GB. Nah, itu Anda bisa langsung join banyak grup atau gabung banyak grup WhatsApp. Ya, terserah Anda. Anda mau langsung 50 atau langsung 100, silakan karena memorinya Anda besar. Ya, di atas 4 GB. Itu ya. Nah, terus cara kedua, itu cara pertama ya. Cara kedua, Anda promosi copywriting bisnis ke 20 grup Facebook ya setiap hari selama ya setiap hari lah ya, bukan selama, setiap hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan kontak WhatsApp ya pemakai Facebook di Indonesia. Ya, jadi Anda promosi copywriting bisnis. Copywriting bisnis itu apa? Yaitu iklan yang sudah kita siapkan di bank data copywriting bisnis di Telegram. Anda tinggal copy paste, Anda tinggal salin tempel. Ya, tinggal copy paste. Di situ sudah saya kasih contoh copywriting bisnis khusus untuk membangun nomor WhatsApp. Jadi khusus untuk membangun ya nomor WhatsApp. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda promosi ke 20 grup Facebook, itu biasanya nanti Anda akan dapat ratusan nomor WhatsApp di sini tiap hari. Anda dapat ratusan nomor WhatsApp tiap hari yang bisa Anda olah nantinya untuk masuk ke poin 2 menjadi buah market. Ya, ya. Nah, ini caranya ya, nomor 1 ya Ibu ya. Jadi join grup-grup WhatsApp yang anggotanya 100 orang ke atas. Nah, grup WhatsApp itu kan maksimal 256 kan. Nah, nanti cari grup WhatsApp bisnis yang anggotanya 100 orang ke atas. Anda gabung di grup itu. Ya. Kalau memori Anda kecil, maka Anda olah satu-satu. Anda join grup WhatsApp 1 habis, join grup WhatsApp kedua habis, join grup WhatsApp ketiga. Tapi kalau memorinya besar di atas 4 GB, Anda bisa langsung join atau gabung banyak grup WhatsApp bisnis. Ya. Sekali lagi Anda minta linknya kepada sponsor atau leader Anda ya, 28.000 grup WhatsApp bisnis ini ya. Kalau nggak punya, minta ke saya. Nah, yang kedua, Anda bisa melakukan cara kedua ini untuk mendapatkan nomor WhatsApp dengan cara promosi copywriting bisnis atau iklan ke 20 grup Facebook tiap hari untuk mendapatkan kontak WhatsApp pemakai Facebook Indonesia. Nah, ini kalau Anda lakukan, biasanya Anda dapat ratusan nomor WhatsApp tiap hari. Itulah, kalau Anda lakukan tiap hari, misalkan Anda dapat 100 nomor WhatsApp tiap hari, kalau kali 30 hari, Anda kan punya 3.000 ya nomor WhatsApp yang bisa Anda olah. Ya, 3.000 nomor WhatsApp yang bisa Anda olah menjadi uang market. Oke ya, paham ya? Oke, kita masuk ke poin 2. Bagaimana membangun call market tadi menjadi uang market. Bangun call market tadi menjadi uang market. Ya, uang market tahu ya, orang yang minat dari efek promosi.
Berarti di sini penekanannya promosi. Nah, caranya gimana di sini untuk mengolah tadi menjadi buah market? Ini tolong perhatikan. Anda japri satu-satu. Japri satu-satu, ya. Untuk apa japri satu-satu? Anda kenalan. Ya, kenalan ya. Sama apa? Sama nanti Anda mau berbagi ilmu. Ya, ilmu apa? Ya, ilmu bisnis. Ya. Jadi Anda japri satu-satu untuk kenalan. Sama Anda itu kenalan itu untuk apa sih? Untuk berbagi ilmu bisnis, ya kan? Nah, caranya ini sudah ada di bank data cara presentasi BBS di kolom terakhir. Nah, kalau punya bank data cara presentasi BBS, di kolom paling bawah itu ada cara kenalan ya kepada nomor WhatsApp tadi yang Anda bangun tadi, call market tadi. Anda tinggal copy paste, Anda tinggal salin tempel di sini. Anda tinggal salin tempel. Ya, Anda lihat baris paling bawah ya, lihat paling bawah. Di situ ada contoh kenalan sama contoh berbagi ilmu. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya setelah Anda japri kenalan berbagi ilmu, maka di sini yang terpenting adalah arahkan mereka untuk menyimpan. Ya, arahkan ya untuk menyimpan nomor WhatsApp Anda di HP mereka. Ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengarahkan ini ya, maka Anda kasih bonus. Bonusnya apa? Yaitu 150 ya ilmu bisnis dalam bentuk PDF. 150 PDF. Ya. Ini PDF filenya dalam bentuk PDF ya. 150 PDF. Nah, ini Anda bisa minta ke sponsor atau leader Anda. Nah, gitu ya Ibu ya. Jadi nanti siapapun yang sudah nyimpan nomor WhatsApp Anda di handphone mereka, maka Anda kasih bonusnya dikasih 150 ya ilmu bisnis dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya Anda masukkan ke siaran baru. Jadi siapapun yang Anda kasih ini 150 ebook ya, ini 150 ebook ya dalam bentuk PDF ya, 150 ebook dalam bentuk PDF. Ebook dalam bentuk PDF, 150 ilmu bisnis dalam bentuk ebook atau PDF. Nah, itu Anda masukin ke siaran baru. Ya, jadi Anda masukin ke siaran baru. Makanya di sini Anda harus pelajari video tutorialnya bagaimana bikin siaran baru. Ya. Jadi berapapun orang yang Anda ajak kenalan dan Anda kasih 150 ilmu bisnis ini, Anda masukin ke siaran baru. Ya, terus selanjutnya Anda promosi satu-satu ke orang-orang yang Anda masukin ke siaran baru. Jadi yang Anda masukin ke siaran baru berapa? 10 ya, berarti Anda promosi satu-satu. Anda japri satu-satu, ya kan? 10 orang tadi, ya, dengan copywriting bisnis. Ya, Anda promosi satu-satu, ya, dengan copywriting bisnis, ya, yang ada di Telegram. Copywriting bisnis ke orang-orang yang Anda masukin siaran baru. Jadi banknya copywriting bisnis ini, iklan ini ada di bank data copywriting bisnis Telegram ya, Anda tinggal copy paste. Ya, Anda tinggal copy paste ada di bank data copywriting bisnis di Telegram. Berarti di sini yang baru-baru harus segera install Telegram, Anda minta linknya, Anda bergabung di channel bank data copywriting bisnis supaya Anda nanti punya bahan untuk promosi ke orang-orang yang Anda sudah masukin ke siaran baru. Nah, ini Bapak Ibu caranya. Jadi ini caranya untuk merubah call market menjadi warm market. Ya, jadi Anda japri satu-satu, Anda ajak kenalan. Ya, tujuan kenalan itu untuk apa? Untuk berbagi ilmu bisnis dalam bentuk 150 ebook. Ya.
Cara kenalan berbagi ilmunya gimana? Ada di bank data presentasi BBS. Ya. Anda tinggal salin tempel, lihat baris paling bawah. Terus arahkan orang-orang yang ada ajak kenalan tadi ya itu untuk menyimpan nomor WhatsApp di handphone mereka. Tujuannya untuk apa? Supaya Anda bisa ngasih bonus 150 ebook bisnis kepada mereka. Ya, sekali lagi Anda minta 150 ebook ilmu bisnis kepada sponsor atau leader Anda sebagai bahan untuk nanti Anda kasih kepada prospek Anda yang menyimpan nomor WhatsApp mereka di handphone, nomor WhatsApp Anda di handphone mereka. Ya, terus Anda masukkan ke siaran baru. Jadi siapapun yang sudah Anda kasih ebook, Anda masukin siaran baru. Anda lihat video tutorialnya bagaimana cara bikin siaran baru. Nah, kalau Anda sudah masukin siaran baru, maka hari itu juga Anda promosi satu-satu, ya Anda japri satu-satu dengan copywriting bisnis, ya atau iklan ke orang-orang yang Anda masukin siaran baru. Jadi kalau Anda masukin 20, ya Anda japri 20 orang hari itu. Anda masukin 30, ya Anda japri 30 hari itu. Tergantung berapa orang yang Anda masukin siaran baru. Nah, goals akhirnya nanti, goals jangka panjangnya adalah bagaimana nanti Anda membangun minimal ya 40 siaran baru atau 50 ya, lebih tepatnya 50 siaran baru. Untuk apa 50 siaran baru ini nanti? Untuk membangun konsumen Anda. Anda itu kan nanti mau jualan di marketplace kan? Ada mau jualan kaos, jualan baju, sepatu, mukena, makanan, minuman, apapun, jasa atau barang apapun. Nah, Anda kan nanti kan mau membangun konsumen kan dari produk Anda jual di marketplace. Nah, untuk bisa membangun konsumen tiap hari, maka Anda harus bikin minimal 50 siaran baru. Kalau Anda bikin 50 siaran baru, itu kan Anda sekali promosi itu kan langsung ke 10.000. Sekali promosi hari itu langsung ke 10.000 nomor WhatsApp. 10.000 itu dari mana, Pak? Ya, anggap aja siaran baru itu masing-masing 200 dikali 50 siaran baru. Berapa? Ya 10.000. Nah, bayangin, Anda jualan kaos. Hari ini Anda langsung pagi, langsung kirim promosi ke 10.000 nomor WhatsApp. Kira-kira kaos Anda ada yang beli nggak? Ada, Bapak Ibu. Anggaplah hari ini yang beli 1%, 99% nggak beli. Hari ini 1% dari 10.000 berapa, Bapak Ibu? Kalau hari ini 10%-nya saja dari 10.000 itu 100. Ya. Kok 100? 1.000 lagi. 10% dari 10.000 kan 1.000. Ya. 10%-nya ya. Nah, 1%-nya itu kan 100, Bapak Ibu. Berarti Anda itu kalau Anda jualan kaos hari ini itu yang beli itu hampir 100 orang. 100 itu berapa lusin? Hampir 1 lusin, Bapak Ibu. Nah, kalau satu kaosnya untungnya, Anda jualan kaosnya untungnya misalkan 20.000. 20.000 dikali 100 kaos, berarti Anda tiap hari dari keuntungan retailnya ya. Ini keuntungan retailnya ya, bukan bonus jaringannya loh ya, di luar bonus jaringan loh ya. Dari retailnya aja itu Anda sudah untung 2 juta tiap hari. Inilah kekuatan dari 50 siaran baru. Ya. Kalau Anda jualan apa? Celana, Anda jualan mukena, Anda jualan makanan, minuman, Anda jualan apa? Sabun, Anda jualan sampo, Anda jualan apa lagi? Kerajinan, Anda jualan madu, jualan suplemen. Ya, Anda lihat nih kekuatan 50 siaran baru. Anggap 1% aja yang beli produk Anda. 99% nggak beli. 1%. Itu udah ada 100 pembeli tiap hari. Oke lah, enggak 100, 0,1%. Bukan 1%, 0,1%. Berarti tiap hari yang beli kan cuma 10. Lumayan tiap hari 10 orang. Ya 10 kali 20.000 kan 200.000 tiap hari. Di luar bonus jaringan lo ya. Di luar bonus jaringan marketplace. Ya,
Di luar itu Bapak Ibu, di marketplace sendiri kan bonusnya besar sekali. Ini saya ngomongin retail. Ngomongin retail. Ya, keuntungan retail Anda jualan kaos tadi. Ya. Ayo Bapak Ibu, mulai dari sekarang bangun siaran baru. Bangun siaran baru. Satu siaran baru itu Anda isi nanti 200 orang. Kalau sudah penuh, bikin siaran baru kedua. Ada 200 orang, bikin siaran baru ketiga. Penuh lagi, siaran baru keempat, sampai Anda punya 50 siaran baru. Ya, sehingga nanti kalau Anda jualan online, mau jualan apapun nanti Anda, itu tiap hari Anda itu punya omset. Anda punya konsumen tiap hari. Berarti kalau Anda dapat konsumen tiap hari, Anda megang duit tiap hari. Di luar bonus jaringan marketplace Cimo loh ya. Ya, kemarin kan sudah saya jelaskan, dari marketplace saja Anda kan tahu potensinya. Kalau semuanya belanja 100.000, ini income Anda, kalau Anda membangun 2 pelanggan tetap tadi, Anda bangun 2 pelanggan tetap semua generasi 1 sampai generasi 20 semua, Anda kan punya 2 juta pelanggan tetap. Berapa bonus Anda? Ya, marketplace itu rumus marketing plan-nya apa? Ya, belanja Anda dikali 0,5%. Ya, belanja 100.000 dikali 0,5% sama dengan berapa? 500 rupiah. Berarti 2 juta kali 500 rupiah. Berapa? 1 miliar tiap bulan. Ini bonus jaringan Anda 1 M tiap bulan, Bapak Ibu. Kalau mereka belanja 100.000. Di luar retail ini tadi loh, di luar retail ini, kalau Anda jualan kaos tadi, di luar 2 juta tiap hari tadi, di luar 200.000 tiap hari, Anda dapat 200 tiap hari, 200.000 tiap hari. Lumayan kan, sebulan dapat 6 juta. Tapi dari bonus jaringannya Anda lihat tuh 1 M tiap bulan. Ini karena apa? Karena Anda membangun 2 pelanggan tetap. Yang namanya pelanggan tetap, itu tiap bulan pasti belanja Bapak Ibu. Mau belanja apa aja, mau belanja suplemen kah, mau belanja madu, mau belanja baju, mau belanja sendal, mau belanja sepatu, mau belanja sabun, sampo, minyak goreng, makanan, minuman. Pokoknya tiap bulan belanja. Nah, itulah kekuatan marketplace. Di luar retail gitu loh. Nah, retail ini itu bisa dijawab dengan 50 siaran baru. Lah kalau pelanggan tetap ini itu dibangun dengan Facebook marketing, WhatsApp marketing, sama training hari Senin, sama training hari Minggu. Itu caranya membangun 2 pelanggan tetap. Tapi kalau konsumen tiap hari, lah ini Anda bikin 50 siaran baru aja. Sudah bisa mengatasi semuanya gitu. Oke ya, itu nomor 2. Kita masuk nomor 3. Ya, secara Anda paham ya, nomor 2 ini ya, bagaimana membangun call market menjadi wow market. Kita masuk poin 3. Nah, kalau nomor 3 sama nomor 4 itu sama persis yang saya terangkan hari Rabu waktu Facebook marketing. Jadi membangun wow market menjadi hot market. Nah, ini sama persis. Ya. Caranya Anda presentasi satu-satu ya dengan cara presentasi BBS. Ya. Terus Anda miliki bank data cara presentasi BBS. Anda lihat rekaman dari Rebo ya. Anda tinggal salin tempel di sini di Telegram. Ya. Nah, yang terpenting di sini Anda tinggal ganti nama prospek sama impian prospek Anda. Pokoknya tugas Anda tinggal ganti nama sama impian. Nomor impian lebih tepatnya. Nah, terus ada 3 aturan presentasi BBS. Ini Anda harus hafal. Jadi kalau Anda presentasi itu harus ingat 3 aturan presentasi BBS ini. Yang pertama, Anda harus tekan impian prospek 5-6 kali. Ya, yang kedua, Anda tidak boleh ngikutin alur prospek. Apapun pertanyaannya, apapun pernyataannya atau sharingnya. Anda tidak boleh ngikutin. Justru prospek lah yang wajib mengikuti alur cara presentasi BBS. Nah, Anda harus paham ini, Bapak. Ya. Jadi kalau Anda punya prospek, wow market yang tidak ngikutin alur presentasi BBS, maka Anda hentikan detik itu juga ganti wow market lain.
Karena kalau Anda ikutin alur mereka, maka 1000% nggak join, Anda buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, selanjutnya akan ada 3 tipe orang yang Anda presentasi. Jadi kalau Anda presentasi, Anda akan ketemu 3 tipe orang ini. Yang pertama, orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, jadi setelah Anda presentasi tak sampai selesai, dia minat tapi belum transfer. Janjinya dia akan transfer nanti sore, besok atau 2 hari lagi. Nah, itu orang-orang seperti ini Anda masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS. Nah, jadi kalau Anda ketemu orang begini, jangan bingung, langsung kunci di grup WhatsApp seperti BBS. Yang kedua, orang-orang yang macet atau tidak respon. Jadi ketika Anda presentasi, ya mereka itu tidak merespon presentasi Anda, diem aja pokoknya. Nah, ini langsung masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris Cimo. Kenapa? Karena orang ini masih 50-50. Antara 50% join, antara 50% menolak. Ya, gitu loh. Karena orang-orang ini kan belum jelas. Dia macet itu mungkin ya kan karena anaknya rewel, mungkin lagi disuruh suaminya atau istrinya. Ya kan, mungkin ada pekerjaan lain yang lebih penting atau apa sehingga dia tidak merespon presentasi Anda. Makanya di sini masih 50-50, antara 50% join, 50% menolak. Nah, yang ketiga ini adalah orang-orang yang ribet atau rewel atau rese. Jadi ketika Anda nanti presentasi, pasti akan ketemu orang begini. Ya, rewel rese itu gimana? Yaitu banyaknya, banyak protesnya, banyak apa ya? Pernyataannya. Nah, itu yang ribet-ribet itu. Baru salam kenal sudah tanya ini itu ya. Baru gali impian nanya ininya itu. Baru mempertegas impian nanya ini nanya itu. Nah, itu yang ribet-ribet. Nah, yang kayak gini-gini langsung Anda hentikan presentasi Anda, langsung masukkan ke siaran baru. Nah, siaran baru ini beda sama siaran baru tadi ya. Kalau ini siaran baru khusus untuk yang ribet, rewel, rese. Ya, sama yang keempat yaitu orang-orang yang keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, grup WhatsApp Project Lan Barisimo, grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, itu Anda masukkan ke siaran baru juga. Jadi siaran baru di sini itu untuk menampung orang-orang ribet, rewel, rese, sama keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, Project Iklan Baris Cimo, sama grup WhatsApp tim inti, sama grup WhatsApp core leader. Ya, jadi artinya digital marketing itu Anda sudah kita arahkan. Ini harus dikunci di mana, nggak usah bingung gitu loh. Jadi kalau ada yang keluar di grup WhatsApp itu Anda jangan nanya gitu di grup itu, kok banyak yang keluar. Nah, kalau ada yang ngomong begitu di grup, artinya dia nggak pernah hadir di training. Sudah pasti nggak pernah lihat rekaman. Jadi kalau nanti Anda punya grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, kok ada yang keluar, kok dia nanya, loh kok ada yang keluar? Kenapa ini keluar? Nah, berarti ini member nggak pernah datang training hari Rabu, Jumat, Minggu, hari Senin. Nggak pernah lihat rekaman, nggak pernah konsultasi. Udah. Makanya apa? Makanya di grup pasti begitu. Kalau orang sudah ikut training hari Rabu, hari Jumat seperti begini, maka tidak akan ada pernyataan di grup ketika ada yang keluar dari grup WhatsApp. Karena Anda sudah ngerti. Ketika hari ini keluar dari grup WhatsApp, Anda kunci kemana siaran baru. Lah memang digital marketing itu kan Anda menyeleksi, memfunneling, Anda memfilter kan. Makanya dibuat grup WhatsApp. Ya. Karena kalau siaran baru mereka tidak bisa keluar. Tapi kalau grup WhatsApp kita buka pintu selebar-lebarnya untuk keluar. Bagi siapa? Bagi yang nggak serius sama impiannya. Bagi siapa? Orang-orang yang tidak on system. Bagi siapa? Orang terlalu banyak alasan, banyak keluhan, banyak menunda dan banyak protes. Maka pintu keluar dibuka selebar-lebarnya, Anda bisa keluar kapanpun. Dan saya leader Anda ya tidak akan pernah ya gentar ataupun panik atau down ya siapapun yang keluar di grup WhatsApp tim inti atau core leader atau seperti BBS atau project embracing. Kenapa? Ya karena memang ilmu digital marketing tidak pernah mengenal respon prospek. Ya, ketika kita bisa membangun kelebaran, ketika membangun kelebaran, Anda itu punya postur yang kuat. Tapi kalau Anda punya 2 mitra baru, 3 mitra baru, postur Anda lemah. Begitu mereka pasif, selesai Anda.
Tapi kalau Anda seperti Pak Sumintar tadi punya 99 mitra baru, lah mau keluar dari grup WhatsApp tim inti juga Pak Sumintar tetap semangat all out, ya tetap on system, ya tetap wah semangat 45 seperti Bu Nur Aini tadi. Semangat 45. Walaupun hari ini yang keluar dari grup WhatsApp banyak gitu loh. Tim inti, nggak masalah. Karena mereka punya kemampuan untuk membangun pelebaran. Ya, gitu. Ya, akhirnya mereka yang menemukan pelanggan tetap gitu. Sampai suatu saat saya yakin mereka semua yang memimpin grup WhatsApp tim inti 1 sampai 15 itu akan punya 10 pelanggan tetap semua. Karena memang goals kita adalah bagaimana Anda nanti punya 10 pelanggan tetap, 10 elang. Ya itu ya. Nah, itu kalau Anda sudah Amin, amin. Ya, punya 10 elang keren. Generasi 1 10, generasi 2 100, generasi 3 1000, generasi 4 10.000, generasi 5 10.000, generasi 6 sudah 1 juta. Ya, generasi 6 1 juta loh ya. Generasi 7 10 juta. Anda bayangin nggak? Generasi 6 itu ada 1 juta pelanggan tetap. Ya, tiap bulan pasti deposit nggak? Deposit. Tiap bulan pasti belanja nggak? Belanja. Kira-kira ya, itu rekening Anda kayak gimana itu tiap bulan? Anda tidur, rekening Anda tetap masuk. Anda jalan-jalan, tetap masuk ke rekening tiap bulan. Ya, tidur sekalipun tiap bulan masuk rekening. Itu namanya passive income. Kenapa? Karena Anda punya pelanggan tetap. Yang namanya pelanggan tetap kan nggak perlu disuruh-suruh Bapak Ibu. Nggak perlu diperintah-perintah, nggak perlu diingetin tiap bulan. Karena mereka pelanggan tetap, mereka koridor aktif, mereka elang Bapak Ibu. Yang namanya elang itu proaktif, inisiatif, mandiri gitu loh. Itu namanya elang. Itu namanya pelanggan tetap gitu loh. Ya. Oke. Sampai sini Anda harus paham ya. Jadi digital marketing sudah punya kolam masing-masing. Terus Anda terakhir Anda follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer tadi dengan dengan cara follow up BBS. Jadi dengan cara follow up BBS. Nah, cara follow up BBS itu ada di mana? Ada di bank data cara follow up BBS. Jadi sebetulnya Anda itu sudah kita siapkan semua Bapak Ibu, tinggal copy paste aja sebetulnya kerjaan Anda itu sebetulnya. Promosi tinggal copy paste, presentasi tinggal copy paste, follow up tinggal copy paste. Ya, membangun tim Anda tinggal copy paste. Kenapa? Apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp tim inti, Anda kirim ke semua grup seperti BBS Anda, grup core leader Anda, grup project iklan baris Anda gitu loh. Kan tinggal copy paste saja. Ya, ini hari kedua sampai hari kelima. Pokoknya hari kedua, hari kelima, Anda follow up mereka yang ada di grup WhatsApp seperti BBS. Kalau sampai hari kelima belum transfer, gimana Pak? Ya sudah, arahkan jadi agen PPOB. Lah kalau hari kelima juga nggak mau jadi agen PPOB, ya sudah, olah selamanya di grup WhatsApp tim, di grup WhatsApp seperti BBS. Ya. Jadi kalau mereka nggak mau jadi agen PPOB, berarti kan posisinya mereka ada di grup WhatsApp seperti BBS kan? Lah kalau keluar dari grup WhatsApp, ya sudah, olah di Siaran Baru. Jadi artinya mereka itu sudah nggak bisa kemana-mana, sudah kekunci. Ya mereka hari ini keluar, dikunci di Siaran Baru. Mereka nggak keluar, dikunci di grup WhatsApp seperti BBS. Ya mereka jadi mereka jadi mitra baru, dikunci di grup WhatsApp tim inti. Mereka jadi core leader, dikunci di grup core leader. Nah itu Bapak Ibu, itu namanya digital marketing itu seperti itu. Ya, jadi sudah punya funnelingnya gitu, sudah punya filteringnya untuk menyeleksi sampai Anda itu punya 2 pelanggan tetap, sampai suatu saat Anda itu punya 10 pelanggan tetap. Nah itu nomor 3 Bapak Ibu ya, tolong Anda pelajari betul-betul ini. Nomor 3 Anda lihat rekamannya sekali lagi. Kita masuk poin 4. Nah nomor 4 ini Anda bangun mitra baru atau hot market menjadi pelanggan tetap atau core leader aktif. Atau pelanggan tetap ya, atau elang ya. Nah ini, nah caranya bagaimana? Caranya mudah Bapak Ibu, kuncinya di Anda. Jadi nomor 4 ini kuncinya di Anda. Andanya itu harus on system dulu ya, 100%. Jadi Andanya on system dulu. Kalau Anda on system,
maka Anda akan mudah mengarahkan generasi 1 sampai generasi 20. Anda juga on system. 100%. Udah rumusnya begitu. Tapi kalau Anda tidak on system, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa mengolah generasi 1 sampai 20 on system. Contoh, ya Anda jarang training, jarang privat. Nah, kira-kira Anda bisa nggak mengarahkan tim Anda generasi 1 sampai 20 untuk datang ke training privat? Ya nggak mungkin bisa Anda. Ya kenapa? Lo Anda sendiri juga jarang training, jarang privat. Lah gimana bisa mengarahkan generasi 1 sampai 20 untuk datang ke training privat? Lo Anda sendiri jarang training, jarang privat. Nah, itu contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang sistem BPS itu apa? Ya tadi Anda bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, untuk siapa? Untuk impian Anda. Kenapa Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai? Karena di bisnis ini modalnya kecil, cuma 38.000. Karena di bisnis ini tidak ada bosnya, tidak ada atasan bawahan. Yang jadi bosnya Anda ya impian Anda sendiri. Ya. Yang bisa maksa dan marahin Anda itu ya impian Anda, bukan sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda. Ya, mereka hanya mitra Anda, partner bisnis Anda. Yang kedua, Anda menjalankan apa? 7 langkah sukses BBS. Nah, ini Anda lihat rekaman dari Senin ya. Nomor 3, Anda lakukan 5 kebiasaan core leader. Anda minta flyernya. Yang keempat, Anda punya buku 7 checklist BBS. Anda lihat rekaman hari Minggu. Ya, yang kelima, Anda bikin laporan program harian. Ini Anda lihat rekaman hari Minggu. Yang keenam, Anda ikut Facebook berbayar. Ya, 25.000 di grup Facebook peluang usaha atau bisnis. Anda lihat rekaman hari Rabu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk detailnya, yang nomor 4 ini akan saya sampaikan nanti di training hari Minggu ya. Training hari Minggu khusus untuk core leader. Maka segera putuskan Anda jadi core leader dengan cara apa? Lakukan 6 poin di atas. Nanti Anda akan ketemu sama kita di training hari Minggu jam 20 via Zoom. Seperti kayak malam hari ini. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk WhatsApp marketing ya. Nah, untuk hari ini agen PPOB ya, ini masih ada waktu 15 menit lagi, saya akan terangkan untuk bagaimana membangun 100 agen PPOB. Ya, oke. Nah, bangun 100 agen PPOB dalam 1 bulan dan Anda olah. Jadi goals-nya itu membangun 100 agen PPOB ya, dalam 1 bulan, dan ini nanti Anda olah menjadi 10 mitra baru dalam 1 bulan. Ya, nah, caranya yang pertama, Anda promosi copywriting bisnis atau iklan khusus untuk membangun agen ke minimal 20 grup Facebook tiap hari. Nah, ini Anda lakukan ini Bapak Ibu tiap hari. Misalkan pagi Anda fokus ke mitra, siang Anda fokus ke mitra, sore Anda fokus ke mitra, malamnya Anda promosi khusus untuk membangun agen. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi targetkan tiap hari promosi ke minimal 20 grup Facebook tiap hari. Terus yang kedua, ya, Anda olah ya, ini targetnya, goals-nya itu membangun 3 agen PPOB tiap hari. Ya, 3 agen PPOB tiap hari. Atau ya 90 sampai 100 agen PPOB dalam sebulan. Agen PPOB ini yang kios pulsa yang daftar gratis ya. Kalau mitra kan yang transfer 38.000, kalau agen itu yang daftar gratis. Ya. Nah, caranya ini, Anda promosi copywriting bisnis ke 20 grup Facebook. Targetnya Anda dapatkan 3 agen PPOB tiap hari. Atau 90 atau 100 agen PPOB dalam sebulan. Itu nomor 1. Nah, sekarang nomor 2 adalah cara mengolah 100 agen PPOB menjadi mitra baru. Ya, caranya gimana? Bangun 100 agen PPOB menjadi 10 mitra baru dalam waktu 1 bulan. Nah, tolong perhatikan ini. Yang pertama,
Anda lakukan ini. Yang pertama, Anda bikin grup WhatsApp agen PPOB. Jadi kalau Anda dapat agen, itu jangan langsung didaftarin. Anda bikin grup WhatsApp agen PPOB dulu, yang selanjutnya Anda masukkan dulu ke grup WhatsApp. Masukkan ke grup WhatsApp agen PPOB. Ya. Nah, selanjutnya Anda olah. Ini, atau istilah kami itu memberi makan. Anda kasih makan. Ya, Anda bikin kolam ikannya kan, grup WhatsApp ini ibaratkan kolam ikan. Kolam ikan. Nah, Anda masukkan ikan. Nomor 2 itu Anda masukkan ikannya. Nah, yang ketiga Anda kasih makan ikan. Ya, kasih makan ikan itu apa yang Anda kasih, yaitu konten. Kontennya apa? Apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp tim inti, Anda kirim ke grup WhatsApp agen. Pokoknya apapun yang saya kirim ke grup WhatsApp tim inti, Anda kirim, copy paste, salin tempel ke grup WhatsApp agen PPB Anda. Ya. Nah, setelah itu Anda olah satu-satu. Olah atau japri satu-satu. Untuk apa? Untuk Anda presentasi ya dengan cara follow up BBS. Jadi ya Anda presentasinya itu pakai follow up BBS. Bukan pakai cara presentasi BBS, tapi pakai follow up BBS yang ada di bank data cara follow up BBS. Nah, itu. Jadi Anda japri satu-satu. Anda dapat berapa agen? Anda masukin berapa agen nih? Anda dapat 3, Anda dapat 4, 5. Nah, itu Anda japri satu-satu, Anda presentasi dengan cara pola BBS. Nah, cara pola BBS itu intinya yang pertama ini. Ya. Anda salam. Yang kedua Anda doakan. Yang ketiga Anda gali impiannya. Yang keempat ya. Ya, Anda ya tanya mereka apa yang Bapak Ibu rasakan kalau dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan itu tercapai impiannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nomor 5, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau seumur hidup itu tidak tercapai impiannya. Nah, ini semuanya ada di bank data pola BBS ya. Anda tinggal copy paste ya. Anda tidak perlu bikin cara follow up sendiri-sendiri ya. Semuanya sudah kita siapkan di bank data cara follow up BBS. Ya, nomor 6. Apakah Bapak Ibu siap memperjuangkan impiannya dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan? Ya, ini. Nah, itu nomor 6. Nomor 7, kalau mereka siap, maka Anda kasih solusi. Nah, solusinya itu apa? Bapak Ibu kasih tahu perbedaan mitra sama agen. Apa sih bedanya mitra sama agen? Itu maksudnya Bapak Ibu tuh ngasih solusi. Mereka kan siap tuh. Ya, jadi kalau mereka siap ya mewujudkan impiannya, Anda kasih solusi. Anda kasih tahu apakah nanti memutuskan jadi mitra atau jadi agen, maka Anda kasih tahu perbedaan mitra sama agen. Nah, perbedaannya apa? Ya. Bedanya mitra sama agen. Yang pertama, dari sisi transaksi. Ya. Transaksi harga. Ya, mitra itu lebih murah. Lebih murah, agen lebih mahal. Jadi kalau jadi agen tuh harganya lebih mahal. Lebih mahal. Nah, dari sini aja sebetulnya sudah bisa membuat mereka itu berpikir mau jadi mitra, jadi agen. Yang kedua adalah potensi income. Ya, kalau mitra saat ini punya 8 sumber income. Dari mana sumber income? Iklan baris ada 3, charity level, charity sponsor, reward. PPOB ada 2, bonus deposit PPOB dari mitra generasi 1 sampai 20 sama transaksi agen generasi 1 sampai 3.
Ya, travel, satu sumber income dari bonus deposit mitra generasi 1 sampai 20. Marketplace, dari bonus dari belanja mitra generasi 1 sampai 20. Terus dari Facebook berbayar, makanya ada 8 sumber income. Jadi Anda itu sekali bangun, tapi itu Anda dapat 8 sumber income. Ya, kalau agen itu cuma satu sumber income selamanya. Dari mana? Dari transaksi agen. Nah, dari sini aja sudah bisa memilih kan mau jadi mitra atau jadi agen. Yang ketiga, akses bisnis. Kalau mitra itu punya akses bisnis selanjutnya. Maksudnya akses bisnis selanjutnya itu apa? Contohnya kayak umroh, haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, sama investasi. Tapi kalau agen itu tidak punya akses sama sekali. Ya, bahkan ke iklan baris pun tidak punya. Dia hanya punya akses ke PPOB saja. Ya, agen itu hanya satu project saja PPOB. Iklan baris juga enggak, travel juga enggak, umroh haji dan seterusnya nanti juga enggak gitu loh. Ya, itu. Nah, terus yang keempat itu apa? Masalah bisa diwariskan. Kalau mitra itu bisa diwariskan. Jadi Anda bangun sekali, itu nanti Anda bisa wariskan income Anda selamanya ke anak cucu cicit Anda. Jadi kerja keras sekali, kerja cerdas sekali di Anda, setelah itu ya anak cucu cicit Anda akan sejahtera. Kenapa? Karena bisnis Anda bisa diwariskan. Yang diwariskan itu apanya? Income Anda tiap bulan. Nah, kalau agen tidak bisa diwariskan. Jadi Anda mau kerja keras kayak gimana pun ya hanya Anda aja yang menikmati, Bapak Ibu. Jadi yang menikmati ya hanya Anda doang gitu. Ya. Sebentar. Oke. Lanjutkan. Nah, kalau agen dia tidak bisa diwariskan. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Dari sisi transfer bonus. Transfer bonus. Kalau mitra itu sebagian besar itu ditransfer ke rekening Anda. Jadi kalau mitra itu ke rekening Anda masing-masing. Rekening bank Anda. Tapi kalau agen itu bonusnya itu ditransfernya ke saldo deposit Anda. Ya, jadi bukan ditransfer rekening Anda, makanya agen itu tidak butuh bank, tidak butuh nomor rekening. Nah, kalau mitra kenapa butuh nomor rekening? Nah, karena bonus Anda itu akan ditransfer rekeningnya ke rekening Anda. Khusus untuk transaksi agen itu memang ke saldo deposit ya. Seperti kayak agen itu juga ke saldo deposit. Selain itu nanti transfer ke rekening bank. Nah, inilah bedanya mitra sama agen. Nah, setelah ini Anda kunci, Anda closing. Ya, setelah Anda kasih penjelasan 5 ini, Anda suruh milih mereka, Anda closing mereka. Ya. Anda closing mereka. Untuk mewujudkan impian mereka, ya, impian Bapak Ibu, mau jadi mitra atau jadi agen. Nah, gitu. Nah, setelah Bapak Ibu jelasin tadi perbedaan mitra atau agen, nah, maka di sini Bapak Ibu tinggal tanya ke mereka. Bapak Ibu, dengan penjelasan saya di atas tadi, apakah Bapak Ibu mau jadi mitra atau tetap jadi agen? Nah, kalau mereka jadi mitra, apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda arahkan untuk ngisi form pendaftaran mitra. Pendaftaran mitra. Nah, selanjutnya setelah ngisi form ya arahkan untuk transfer 38.000 ke rekening stokis. Ya. Nah, setelah transfer ya Anda daftarkan mereka via pohon jaringan Anda. Ada video tutorialnya. Nah, setelah Anda daftarkan, maka Anda kirim username, password, sama PIN. Jadi kalau Anda sudah daftarkan itu kan Anda dapat username, password, sama PIN. Nah, tolong di sini hati-hati ya, kalau Anda daftarkan mitra, itu jangan salah sponsor ya. Ya, Anda betul-betul harus di sini perhatikan jangan sampai salah sponsor. Maka di sini Anda harus daftarkan lewat pohon jaringan. Kalau lewat pohon jaringan itu kan Anda harus login dulu ke
ke username Anda dulu. Ya. Makanya kecil sekali untuk salah. Tapi kalau Anda tidak login dulu, ya, maka kemungkinan nanti Anda bisa salah kalau Anda pakai link referral ya. Makanya saya sarankan jangan pakai link referral, tapi pakai daftarkan via pohon jaringan. Anda lihat video tutorialnya ya. Nah, setelah ini Anda arahkan untuk apa? Aktivasi di PPOB. Caranya gimana? Ketik CM pagar username ya, pagar kota, kirim ke SMS Center. Ya, SMS ya, jangan via WhatsApp ya, SMS Center. Ya, maka di sini nanti akan Anda dapat balasan ID sama PIN. Nah, setelah Anda dapat ID sama PIN, ya, saya sarankan untuk aktivasi ini, kalau bisa jangan pakai XL atau Axis ya, karena ini biasanya nanti ada kendala di apa ya, balasan dari server. Biasanya jarang yang dapat balasan, ya. Nah, ini kalau bisa pakai provider lainnya. Tapi kalau memang nggak ada ya Anda pakai itu, coba nanti ke SMS Center 2 atau 3 kali, kalau enggak nanti Anda lakukan ketik S.PIN, kirim ke WhatsApp Center. Biasanya akan dapat ID sama PIN. Ya. Terus selanjutnya Anda arahkan untuk install aplikasi PPOB. Begitu sudah install, maka arahkan untuk verifikasi. Ya, verifikasi di aplikasi yang baru install tadi. Ya, terus setelah itu arahkan untuk deposit minimal 50.000. Ya, setelah itu arahkan untuk verifikasi PPOB di member area Cimo. Jadi verifikasi ini ada 2 ya. Kenapa Anda harus verifikasi member area Cimo ini? Untuk nanti laporan deposit. Ya. Karena setiap Anda deposit itu nanti Anda harus laporan setiap hari di hari yang sama. Ya, kalau lupa gimana? Boleh di hari yang berbeda. Tapi kalau bisa ya di hari yang sama. Anda minta ini tutorialnya ya. Tutorial cara verifikasi PPOB di member area Cimo. Nah, itu. Nah, setelah ini Bapak Ibu arahkan 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam tuh hadir di training dan privat BBS. Ya, ini.